Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengisi tentang mata pelajaran seni budaya. Ya, kita akan mempelajari tentang ilustrasi deskriptif. Yang pertama, tentang komunikasi gambar. Komunikasi gambar atau komunikasi visual adalah proses penyampaian pesan, ide, atau informasi melalui penggunaan elemen visual seperti gambar, grafik, ilustrasi, dan simbol. Komunikasi gambar memiliki peran penting dalam memperkaya pengalaman visual dan menyampaikan informasi secara efektif. Komunikasi gambar adalah proses pengiriman pesan atau informasi dengan menggunakan bahasa visual yang melibatkan elemen-elemen seperti bentuk, warna, tekstur, dan komposisi. Itu adalah pengertian komunikasi gambar menurut Dr. Ahmad Muhajir. Contoh komunikasi gambar yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama iklan produk. Iklan produk biasanya yang kita temui atau bisa kita lihat di TV. Contohnya, contoh yang paling mudah. Misalkan ada iklan sabun atau iklan eh, makanan, misalkan mie instan seperti itu. Suatu produk itu memasang iklan melalui media TV. Ya, kemudian ada poster kampanye. Di situ em, poster kampanye itu untuk menyampaikan pesan-pesan sosial, politik, atau lingkungan. Gambar yang dipilih dalam poster kampanye memiliki tujuan untuk membangkitkan perhatian dan memengaruhi emosi serta mengajak untuk melakukan suatu tindakan. Yang ketiga, komik. Biasanya kalian eh, barangkali pernah ya, atau mungkin kalian penggemar pembaca komik. Nah, biasanya di dalam komik itu ada suatu gambar dan tulisan yang menceritakan tentang gambar tersebut. Misalkan suatu tindakan atau kegiatan yang menceritakan gambar yang ada di komik itu. Ya. Kemudian desain grafis. Desain grafis itu digunakan dalam berbagai media seperti brosur, majalah, website, atau media sosial. Desain grafis menggabungkan elemen-elemen visual seperti gambar, teks, dan warna untuk menyampaikan pesan dengan tampilan yang menarik dan efektif. Kemudian peta. Peta merupakan bentuk komunikasi gambar yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai lokasi, jarak, arah, dan objek-objek penting. Nah, peta menggunakan simbol, warna, dan skala untuk membantu pemahaman tentang suatu area atau rute. Jadi, misalkan kalian melihat peta, misalkan mencari peta ke arah Malang, kan? Itu ada arahnya, ada skalanya. Dari skala itu kita bisa menghitung jarak antara misalkan dari Jember ke Malang. Itu ada skalanya, misalkan 1:sekian gitu. Itu bisa dihitung sehingga kita bisa mendapatkan informasi secara lengkapnya jarak dari Jember ke Malang itu sebenarnya berapa kilometer seperti itu ya. Kemudian ada infografik. Infografik itu adalah gambar yang menggabungkan data, statistik, terus informasi dalam bentuk visual yang menarik. Infografik digunakan untuk menyampaikan informasi kompleks secara ringkas dan mudah dipahami oleh pembaca.
Kemudian ini ada logo. Logo itu adalah simbol atau gambar yang mewakili suatu perusahaan, organisasi, atau merek. Logo memiliki tujuan untuk membangun identitas dan mengkomunikasikan nilai serta karakteristik yang diinginkan kepada audiens. Contohnya misalkan logo sekolah misalkan, ya, atau logo organisasi misalkan OSIS seperti itu memiliki logo tersendiri yang memberikan suatu apa ya, identitas. Ya, ini adalah logo dari OSIS. OSIS ini adalah bla 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 seperti itu ya. Penggunaan gambar dalam komunikasi membantu meningkatkan daya tarik, kejelasan, dan daya ingat pesan yang ingin disampaikan. Fungsi komunikasi gambar, yaitu gambar digunakan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Gambar dapat membantu dalam memperjelas dan memperkuat pemahaman terhadap pesan yang ingin disampaikan. Gambar memiliki kekuatan untuk memengaruhi opini. Opini itu pemikiran, sikap, dan emosi orang. Itu salah satu fungsi dari komunikasi gambar ya, mempengaruhi opini, sikap, dan emosi orang. Kemudian komunikasi gambar juga dapat mendorong kreativitas dan ekspresi individu. Ruang lingkup komunikasi gambar. Ruang lingkupnya berada di desain grafis, ilustrasi, seni rupa, media sosial, dan internet, media periklanan, dan pendidikan. Prinsip komunikasi gambar. Prinsip komunikasi gambar yang pertama ada keseimbangan, ada prinsip titik fokus, ada prinsip hierarki visual, ada prinsip ritme, ada prinsip kesatuan, ada prinsip proporsi, ada prinsip dominasi, ilustrasi, teks, tipografi, dan warna. Sekarang tentang memilih materi mata pelajaran lain sebagai objek gambar. Kita harus tahu dulu objek gambar itu apa. Ya, objek gambar itu adalah berbagai jenis benda, baik benda alam maupun benda buatan manusia. Benda geometris ataupun non-geometris. Yang kedua, tentang jenis objek gambar berdasarkan bentuknya. Terdapat benda bebas, benda piramid dan kerucut, benda kubistis, benda silindris, ya ada 4 macam, 4 jenis ya. Ada benda bebas. Benda bebas itu berbentuk apa ya? Tidak beraturan, bebas gitu. Contohnya misalkan bunga, daun, batu atau sebagainya. Kalau bentuk piramid atau kerucut, misal ya bentuk piramid atau kerucut, misalkan seperti piramida, ya yang ada di Mesir itu berbentuk piramid. Misalkan apa ya lagi trompet, ya biasanya tahun baru ada trompet itu bentuk kerucut. Kemudian ada bentuk kubistis, ini berbentuk apa ya, memiliki dasar bentuknya itu kubus, ya kubistis. Misalkan apa ya, eh, meja, ya terdapat bentuk kubusnya.
kursi, ya, TV, kubus, nah, dan sebagainya. Kemudian bentuk silindris, yaitu bentuk yang memiliki bentuk dasar silindris atau tabung. Contohnya seperti apa ya? Misalkan gelas. Nah, itu berbentuk dasar silindris. Kaleng. Nah, misalkan kaleng susu. Ya, kaleng susu yang misalkan apa ya? Bir Brin seperti itu memiliki bentuk dasar silindris. Yang ketiga, jenis objek gambar secara umum. Secara garis besar ada 3 objek utama. Yang pertama, objek fauna. Nah, objek fauna ini merupakan objek berupa hewan. Ya, kalian bisa menggambar hewan mulai misalkan dari badannya, terus dari kemudian kepala, kaki, atau cakarnya. Kemudian ada objek alam. Nah, objek alam ini disebut juga menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah berbentuk dari alam. Misalnya batu, kemudian batang kayu, awan, air, dan sebagainya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, objek flora. Objek flora itu merupakan jenis tumbuhan, ya. Misalkan bentuk daun, bunga, atau buah-buahan. Bagian-bagian flora ini dapat digambar secara terpisah atau digabung menjadi satu rangkaian. Pemanfaatan seni rupa dalam ilmu lain, yaitu pendidikan. Ya, bisa dimanfaatkan dalam pendidikan, dalam psikologi. Kemudian ada pada arsitektur, ya, membutuhkan seni rupa juga. Kemudian pada desain produk. Nah, malah ini desain produk membutuhkan seni rupa yang lebih, ya, ada gambar, ada warna, seperti itu untuk suatu produk. Kemudian ilustrasi media. Media komunikasi, ya pastinya memerlukan seni rupa, ya. Dan teknologi animasi. Nah, demikian pelajaran tentang ilustrasi gambar, ya, ilustrasi deskriptif tentang komunikasi gambar. Kemarin juga waktu COVID sering juga kita menemui gambar-gambar tentang misalkan suatu kuman seperti itu yang memberitahu kita untuk berhati-hati terhadap virus atau ya virus corona misalkan seperti itu, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk tugasnya, kalian bisa klik link yang sudah saya siapkan. Silahkan jawab, ya. Eh, Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.